Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu ceria, bahagia. Karena ceria bahagia itu indikasi hati yang lapang, hati yang bahagia. Ternyata hati bahagia, wajah ceria, itu direspon oleh tubuh dengan bentuk memproduksi zat yang disebut dengan interferon protein. Dan zat yang diproduksi oleh tubuh itu ternyata penyumbang terbesar terhadap imunitas kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu jaga keceriaan, jaga kebahagiaan, itu sebagai tanda kita ridho terhadap Allah, Islam sebagai tuntunan, dan Nabi Muhammad sebagai panutan. Kita akan berbincang seseorang itu setelah meninggal dunia berada di mana. Ternyata manusia itu setelah meninggalkan dunia ini, alam yang ditempati olehnya adalah disebut alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur, alam barzakh ini jangan diidentikan dengan kuburan. Karena kadang masyarakat tidak bisa membedakan, membayangkan yang namanya alam kubur itu ya kuburan itu. Padahal alam kubur, alam barzakh itu sesuatu yang beda dengan kuburan. Secara harfiah, barzakh dimaknai pemisah antara dua hal. Jadi barzakh itu dimaknai pemisah antara dua hal. Itu dapat kita lihat di Quran surah Rahman ayat 19 dan 20 ketika Allah berfirman, Marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun. Ada kata-kata barzakh. Barzakhun la yabghiyan. Allah mengalirkan dua lautan. Lalu keduanya ada pembatas, barzakh, dibahasakan pembatas, yang tidak saling melampaui satu dengan yang lainnya. Jadi ada air tawar, ada air asin, tetapi ada pembatas. Pembatas ini disebut barzakh. Makanya barzakh itu secara harfiah dimaknai pemisah antara dua hal. Ya. Terus lagi di Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 juga ada kata-kata barzakh. Ketika Allah menggambarkan orang-orang yang didatangi kematian kepada salah seorang dari mereka. Lalu orang yang dimatikan itu berkata, Tuhanku, kembalikan aku agar aku beramal soleh pada apa yang telah kami tinggalkan. Jadi ketika kematian datang, dia ingin dikembalikan untuk melakukan amal soleh yang selama ini ditinggalkan. Yang ucapan mereka itu oleh Quran dianggap kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Hanya ucapan yang berlalu, tidak ngefek, tidak berpengaruh. Sudah datang kematian, baru minta dikembalikan untuk melakukan amal soleh yang ditinggalkan. Terus dia berada di mana? Nah, karena kematian sudah menimpa dia, wa mi waraihim barzakhun. Ada kata-kata barzakh. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedang di hadapan mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi barzakh dimaknai adalah alam tersendiri. Dia bukan teritori dunia dan bukan teritori akhirat.
Barzakh atau alam kubur itu adalah alam tersendiri antara dunia dan akhirat. Mungkin boleh kita bahasakan sebagai rest area, tempat menunggu, tempat kita menanti, dan untuk bersama-sama menuju alam akhirat. Jadi barzakh ini bukan teritori dunia, juga bukan teritori akhirat, karena di akhirat itu ada surga dan neraka. Barzakh adalah alam antara dunia dan akhirat. Tempat transit, di mana diri-diri kita dilucuti casingnya, sehingga jiwa-jiwa berkumpul di alam barzakh itu. Apakah di situ mendapatkan siksa? Mendapatkan kebahagiaan? Masyhur jumhur ulama memahami di kubur itu, di alam barzakh, alam kubur itu ada siksa sebagai panjar, ada juga kebahagiaan. Karena ada sebagian ulama memandang siksa dan bahagia yang diterima itu nanti setelah dari alam kubur ini, ada yang memandang seperti itu, dan perhitungan hisab, sementara perhitungan belum terjadi. Namun kebanyakan jumhur memandang bahwa ada perskot, ada down payment, ada pendahuluan, ada panjar, baik itu nikmat atau azab. Itulah sehingga Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, wa la taj'alhu hufratum min hufratin nar. Jadi, ya Allah, jadikanlah kuburannya taman dari taman-taman surga, janganlah menjadikannya sebagai jurang-jurang neraka. Jadi, alam kubur itu bisa menjadi jendela-jendela surga, taman-taman surga, tapi juga menjadi jurang-jurang neraka. Orang sekali berfir'aun. Di Quran surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Mereka di sini yang dimaksud adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Pagi dan petang dinampakkan. Meskipun mungkin belum dimasukkan, tapi dinampakkan itu sudah berupa siksaan. Dan nanti ketika hari kiamat, setelah hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Maka dimasukkan beserta pengikut-pengikutnya dengan azab yang sangat keras. Maka ini harus dipahami bahwa ternyata di alam kubur, alam barzakh, itu di situ ada berupa kebahagiaan, ada juga kesenangan. Meskipun hakikat sesungguhnya seperti apa, jumhur ulama memahami ada bahagia dan ada sengsara. Bisa menjadi taman-taman dari taman-taman surga, juga bisa menjadi jurang-jurang dari jurang-jurang neraka. Mudah-mudahan kubur kita ini termasuk taman-taman surga, dan apa yang diperlihatkan kepada kita adalah kebahagiaan, kesenangan yang menenteramkan, buah daripada kepayahan kita ketika kita hidup di dunia ini. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.